Bumi adalah satu-satunya tempat di mana ditemukan kehidupan. Tapi apakah bumi layak untuk jadi tempat tinggal bagi manusia seterusnya? Kita bisa lihat jumlah pertumbuhan penduduk bumi. Di awal tahun 1900-an, jumlah manusia tuh hanya 2 miliar sekian. Kini di abad 21, manusia udah jadi 8 miliar. Bayangin aja, 4 kali lipat dalam waktu 100 tahun aja. Padahal umur bumi aja 4,5 miliar. Dan gigs, walaupun bertambah dalam jumlah besar, tetap aja umat manusia tuh nggak luput dari ancaman. Kita coba tengok dalam 100 tahun terakhir. Ada perang dunia di tahun 1914 dan 1939, pandemi flu Spanyol tahun 1918, dan COVID tahun 2020, tsunami, gempa bumi Asia Tenggara tahun 2004, bencana nuklir Chernobyl tahun 1986, dan Fukushima 2011. Dan kita belum nyebutin bencana yang berasal dari sistem tata surya. Yang pertama, global warming. Global warming seharusnya bukan jadi masalah, karena sepanjang sejarah bumi tuh udah berkali-kali terjadi global warming. Cuma aja di era modern ini tuh terjadi dengan skala yang begitu masif dan cepat, hanya dalam puluhan tahun aja. Bencana tata surya berikutnya adalah hantaman meteor. Tanggal 15 Februari 2013, sebuah meteor menabrak Chelyabinsk di Rusia, bikin kerusakan serta kira-kira 1.500 orang cedera. Terakhir, kalian mungkin pernah dengar kejadian Coronal Mass Ejection atau CME, letupan medan magnet dari matahari secara berlebihan yang bikin sistem jaringan elektronik bumi bermasalah. Intinya, bumi kita tuh punya begitu banyak masalah, mulai dari overpopulasi, perang, penyakit, dan pandemi, bencana alam, bencana luar angkasa. Umat manusia tuh harusnya berpikir, apakah mungkin selamanya manusia hidup di bumi aja? Apakah perlu kita bermigrasi mencari rumah baru? Pertanyaan selanjutnya, kalau kita harus mencari rumah baru, di mana? Syarat bumi baru. Sebelum kita menyeleksi tempat-tempat yang akan kita jadikan rumah baru, kita tuh perlu tahu apa aja syarat-syarat bagi manusia untuk bisa hidup di sebuah lingkungan. Atau kalau kita pindah ke planet yang berbeda, syarat apa aja yang diperlukan? Dari beberapa sumber, ada beberapa syarat utama kalau kita cari tempat tinggal baru. Yang pertama adalah keberadaan air. Ini jadi penting karena semua makhluk hidup tuh butuh air, terutama manusia. Sekitar 70% dari tubuh kita adalah air. Yang kedua, ketersediaan energi. Di bumi, energi itu berasal terutama dari matahari. Walaupun ada sebagian kecil yang berasal dari bumi itu sendiri, misalnya energi geotermal dan hidrotermal. Dijelasin sedikit tentang energi geotermal dan hidrotermal ya. Keduanya ini berasal dari inti bumi yang bersuhu panas akibat peluruhan radioaktif, kemudian ngalir menuju permukaan bumi. Energi geotermal keluar dalam bentuk gunung berapi dan geyser, sedangkan hidrotermal dalam bentuk ventilasi hidrotermal di dasar lautan. Oke, kita balik lagi ke sumber utama energi ya, matahari. Jadi, posisi matahari nih sangat penting terhadap suatu planet. Nggak terlalu dekat, juga nggak boleh terlalu jauh. Jadi dapat digunakan sebagai sumber energi. Posisi ini dikenal dalam dunia astronomi sebagai Goldilocks Zone. Yang ketiga adalah kemampuan mengolah makanan. Di planet kita, sel tumbuhan tuh mampu mengubah energi matahari jadi makanan secara kimiawi. Tumbuhan terus dimakan oleh herbivore dan sampai kepada manusia sebagai puncak rantai makanan. Itu tadi adalah syarat-syarat esensial untuk manusia bisa hidup. Tapi sebagai tempat tinggal secara keseluruhan, perlu nih syarat-syarat tambahan. Misalnya, gravitasi. Tempat tinggal baru perlu memiliki gravitasi yang cocok buat manusia. Nilainya nggak terlalu rendah, tapi nggak terlalu tinggi juga. Keberadaan gravitasi ini bersambung pada syarat berikutnya, yaitu atmosfer. Gravitasi yang cocok akan menahan atmosfer untuk tidak lepas ke ruang angkasa. Atmosfer ini penting karena mengandung gas-gas yang diperlukan bagi makhluk hidup, kayak oksigen dan juga nitrogen. Selain itu, atmosfer juga berperan dalam menahan radiasi sinar UV dan elektromagnetik, juga benda-benda langit, kayak meteor. Dan terakhir adalah keberadaan medan magnet. Ini tuh syarat tersulit yang harus dimiliki oleh sebuah badan angkasa padat. Tempat lain mungkin punya medan magnet, tapi kecil tanpa pengaruh signifikan. Atau bahkan nggak ada sama sekali. Cuma bumi yang ukuran medan magnetnya tuh pas.
Medan magnet bumi itu berasal dari inti bumi yang terdiri dari gabungan besi, nikel padat, dan cair. Medan magnet ini nimbulin magnetosfer di sekeliling bumi dan fungsinya tuh buat nahan badai matahari. Badai matahari ini tuh bisa nyebabin kematian bagi makhluk hidup, juga bisa ngilangin atmosfer. Tapi dengan keberadaan magnetosfer, semuanya bisa terlindungi. Selain itu, fungsi lain dari inti bumi tuh, bumi bisa bergerak buat berotasi. Rotasi bumi ini penting buat menjaga siklus kehidupan. Well, kita juga beruntung karena memiliki bulan yang membantu rotasi bumi. Dan itulah syarat-syarat penting bagi sebuah kehidupan. Ada banyak ya, ada air, energi, makanan, gravitasi, atmosfer, medan magnet. Sebenarnya masih ada syarat-syarat lain, tapi kita batasin dulu sampai di sini. Karena memenuhi syarat ini aja tuh udah sulit, guys. Sekarang, mari kita mencari planetnya. Venus. Venus sering dibilang hot sister of Earth. Ini karena Venus punya suhu permukaan yang sangat panas, sekitar 475 derajat Celcius. Tekanan atmosfernya juga sangat tinggi, yaitu 93 bar. Kalau dibilang atmosfer di bumi itu pas, di Venus itu lebay, berlebihan. Suhu yang sangat panas itu disebabin gas-gas rumah kaca. Kayak karbon dioksida, hampir semuanya dipantulin balik sama atmosfer. Bayangin aja, atmosfer Venus kan terdiri dari 96,5% CO2 dan 3,5% nitrogen. Oleh karena itu sepertinya manusia tidak akan bisa bertahan di lingkungan ekstrim kayak gini. Tapi Venus itu punya karakteristik yang mirip sama bumi. Massa, ukuran, komposisi, kepadatan, dan gravitasinya tuh mirip. Venus juga punya waktu rotasi yang lebih lama dari waktu revolusinya, yaitu 243 hari berbanding 225 hari. Jadi sehari di Venus bakal lebih lama daripada waktu setahun. Beberapa ilmuwan mengatakan bahwa mungkin inilah penyebab mengapa Venus tuh begitu panas. Venus gak bisa mengusir gas CO2 karena rotasinya yang lamban. Lagi-lagi ya, kecepatan rotasi yang pas itu jadi syarat bagi kehidupan. Beberapa ilmuwan juga bilang kalau mungkin Venus adalah bumi dulunya yang serba hijau sebelum something gone wrong dan berubah jadi neraka yang panas. Tapi ada yang menarik di planet ini nih. September 2020, kumpulan astronomer yang dipimpin oleh Jane Graves menemukan fosfin di awan-awan Venus. Apa itu fosfin? Fosfin atau pH3 adalah senyawa gas tidak berwarna, mudah terbakar, dan sangat beracun. Fosfin berbahaya bagi sistem pernafasan makhluk hidup dengan ambang batas 50 ppm. Tapi balik lagi ke Venus, penemuan ini tuh menarik karena fosfin di bumi dihasilkan oleh mikroorganisme dengan kondisi rendah oksigen. Maka, teori bahwa ada mikroorganisme atau bakteri-bakteri yang hadir di awan-awan Venus pun menyeruak. Walaupun bersuhu panas dan bertekanan tinggi, tapi kondisi berbeda di atmosfernya yang tebal. Kondisi di awan-awan Venus udah mirip kayak kondisi bumi. Apakah manusia bisa tinggal di awan-awan Venus kelak? Penelitian lanjutan masih dilakukan. NASA bakalan ngirimin pesawatnya tahun 2025. Masih harus ditunggu kabar apakah manusia bisa hidup di langit-langit Venus atau enggak. Menarik. Mars ini adalah planet yang sangat populer di dunia sains. Kenapa? Karena Mars udah lama muncul di langit bumi dan diamati oleh peradaban manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Mars ini udah jadi impian orang-orang buat tinggal di sana. Dan memasuki era modern, impian itu belum berhenti. Institusi kayak NASA dan public figure kayak Elon Musk terus ngelakuin percobaan dan penelitian muktahir. Terakhir, NASA tuh ngirimin pesawat robot atau rover Perseverance tahun 2020. Tiba Februari 2021 ke permukaannya Mars. Tujuannya buat meneliti Mars secara iklim dan geologi, juga mencari bukti kehidupan di planet merah ini. Total ada 5 rover yang dikirimin NASA ke Mars sejak 1997. Sojourner, Spirit, Opportunity, Curiosity, dan Perseverance. Dengan yang masih aktif adalah 2 yang disebutin yang terakhir. Sementara itu, China tahun 2021 ngirim rover bernama Churong. Gimana dengan Mas Elon Musk? Perusahaannya SpaceX lagi berencana pergi ke Mars melalui kapal ulang-aliknya Starship. Dikutip dari SpaceX, dalam waktu 6 bulan dari sekarang, Starship itu bakalan nyoba mendarat ke Mars, bahkan direncanain buat terbang balik ke bumi. Elon Musk mengklaim Starship bisa bawa 100 orang sekali jalan, dan tahun 2050 dia lagi-lagi mengklaim bahwa akan ada 1 juta orang yang bakalan tinggal di Mars.
Kata-katanya kayak gini nih, tenang aja, bakal ada banyak pekerjaan tersedia di Mars sana. Kayaknya bukan itu sih concern terbesar para penumpang Starship nanti. Kembali lagi, kenapa Mars ini tuh populer banget bagi warga bumi? Karena secara sains pada waktu ini, Mars adalah planet dengan kesempatan terbesar buat didiami sama manusia. Pertama, jaraknya dekat, cuma 225 juta kilometer. Selain itu, Mars berotasi dengan durasi yang mirip sama bumi, yaitu 24,6 jam, dan punya 4 musim kayak di bumi. Musim semi, gugur, dingin, panas. Mars juga punya komposisi lapisan yang mirip sama bumi, yaitu planet padat. Begitu pula dengan karakter permukaannya. Ada fitur-fitur bumi hadir di Mars, kayak lembah, ngarai, gunung berapi. FYI, gunung berapi terbesar di tata surya tuh ada di Mars dengan nama Olympus Mons. Terus gimana dengan kehadiran air? Para peneliti nyimpulin bahwa air tuh pernah ada di Mars dengan adanya bentuk-bentuk sungai dan ngarai yang mengering. Selain itu, di kutub-kutubnya, air tuh hadir dalam bentuk padat, yaitu es yang membeku, mengalir sesuai musimnya. Ini sih masih diteliti ya sama para ilmuwan. Selain air yang jarang, faktor yang buat Mars susah buat ditinggali oleh manusia adalah atmosfer. Atmosfernya tuh tipis banget, jadi nggak bisa nahan gas oksigen dan nitrogen. 90% lebih atmosfer Mars itu dihuni oleh gas CO2. Dan suhu di Mars itu juga sangat dingin, dengan suhu terendahnya mencapai minus 153 Celcius. Dan tantangan terbesar bagi para saintis adalah tidak adanya medan magnet di Mars. Ini artinya nggak ada yang bisa melindungi makhluk hidup dari serangan debu dan radiasi matahari. Magnetosfer amat penting dan ilmuwan belum tahu cara merekayasa magnetosfer ini. Bill NY, aku nggak tahu baca namanya, seorang ilmuwan terkenal asal Amerika tuh pernah ngomong kayak gini, tinggallah dulu di kutub selatan sebelum Anda bermimpi hidup di Mars. Bagaimana? Sulit bukan? Europa nih salah satu satelit atau bulan alami yang dimiliki oleh planet Jupiter. Ada 4 satelit Jupiter yang berukuran lebih dominan dibanding yang lain. Europa, Ganymede, Io, dan Callisto. Familiar? Kalau suka nonton mitologi Yunani pasti familiar sama 4 nama ini. Nama-nama pacarnya Zeus. Dibandingin Io dan Callisto yang adalah satelit yang gersang, Io tuh malah dihuni oleh banyak sekali gunung berapi. Europa dan Ganymede diduga punya lautan air di bawah permukaannya. Gak perlulah kita musingin soal atmosfer dan gravitasi, penemuan air aja tuh udah merupakan penemuan yang sangat bagus. Keberadaan air ini diketahui ketika Voyager 1 dan 2 mengunjungi Jupiter tahun 1979, mereka nemuin adanya celah-celah, kayak retakan es di permukaan Europa. Kedatangan pesawat Galileo tahun 1995 mengkonfirmasi adanya disrupsi dari medan magnet Jupiter terhadap Europa. Disrupsi ini bisa terjadi karena adanya cairan penghantar konduktif di bawah permukaan Europa, yaitu lautan air asin. Terakhir, yang paling terbaru, munculnya water plumes. Tahun 2016, teleskop Hubble mengamati bahwa Europa tuh menyemburkan plumes dari permukaannya. Ini semakin mengkonfirmasi kalau ada air di bawah permukaan Europa. Nah, apakah keberadaan air ini tuh mengindikasikan kalau ada kehidupan di bawah permukaan Europa? Bisa jadi. Di bumi, kehidupan tuh dimulai dari lubang hidrotermal di bawah laut. Apakah hal yang sama terjadi di Europa dan Ganymede? Misi berikutnya dari NASA menuju Europa adalah tahun 2024, tahun ini, dan baru tiba 6 tahun kemudian di tahun 2030. Lama banget ya. Kayak penasaran gitu, rasanya pengen cepet-cepet ngebor lapisan es Europa buat tahu apa yang ada di dalamnya. Air asin bukan sih? Kayaknya masih sabar. Titan. Selamat datang di tempat tinggal Thanos. Titan ini adalah satelit alami dari Saturnus. Dia adalah bulan terbesar kedua di tata surya setelah Ganymede dan Jupiter. Dengan adanya dia di orbit Saturnus, itu artinya dia berada sangat jauh sekali dari matahari, sekitar 1,4 miliar kilometer. Wow. Karena saking jauhnya, maka suhu di Titan nih dingin banget, sekitar minus 179 Celcius. Air pun nggak akan mengalir sih di tempat ini. Sebagai gantinya, gas metan akan berfasa cair di suhu ini. Apa itu gas metan? Metan adalah gas hidrokarbon yang menjadi penyusun utama dari gas alam. Sifatnya tuh tidak berbau, tidak berwarna, dan transparan. Di bumi, gas ini tuh ditemuin di bawah tanah dan di dasar lautan. Kenapa kita membahas metan? Titan ini tuh kaya akan kandungan metan. Di Titan, sekali lagi metan berada dalam bentuk cair, bukan gas. Maka sungai dan laut di satelit ini tuh dipenuhi oleh metan cair.
Sulit rasanya membayangkan sungai dan laut yang biasanya dipenuhi air, sekarang tuh dipenuhi metan. Itulah yang terjadi di planet Titan. Ada banyak potensi kehidupan yang bisa muncul dari fakta ini. Misalnya di bumi ada siklus hidrologi atau siklus air dan jadi penopang siklus kehidupan. Di Titan sebaliknya terjadi siklus metan. Apakah siklus metan bisa menopang kehidupan? Sayangnya kita belum tahu. Selain itu, kelebihan lain dari Titan adalah satelit ini tuh punya atmosfer yang cukup tebal, yaitu sekitar 60% lebih tebal daripada bumi. Ini kayak berenang di bawah permukaan air sedalam 15 meter. Atmosfer ini mengandung 95% nitrogen, 5% metan, dan sebagian kecil senyawa karbon lainnya. Kayak yang kalian tahu nih gigs, karbon adalah tulang punggung kehidupan. Keberadaan karbon tuh bikin para ahli berteori bahwa mungkin ada makhluk hidup yang tinggal di sungai-sungainya Titan. Titan juga punya struktur permukaan mirip bumi. Ada sungai, lautan, danau, lembah, dan lain-lain. Pokoknya serasa tinggal di bumi deh. Fakta lainnya, pada tahun 2005, modul pesawat Huygens memasuki atmosfer Titan dan mendarat di permukaannya. Setelah melakukan pengukuran sinyal radio, diduga ada lautan air di bawah permukaan Titan di kedalaman 55-80 km. Oleh karena itu, Titan adalah kandidat yang sangat berpotensial dalam menyangga kehidupan. Banyak syarat kehidupan yang bisa dipenuhi di sini. Bayangin jika suatu hari mungkin nanti kita berenang di lautan metan. Siapa tahu kan? Exoplanet. Exoplanet adalah planet-planet di luar tata surya kita. Sistem tata surya kan ada banyak banget ya. Di Milky Way, galaksi Bima Sakti aja ada kira-kira 100-400 miliar bintang yang menghuni galaksi ini. Kalau satu bintang punya minimal 2 planet, kebayang ada berapa jumlah planet di galaksi Bima Sakti. Banyak banget. Oleh karena itu, tugas ilmuwan adalah nyari eksoplanet yang berada di zona Goldilocks atau berada di zona kehidupan. Diingetin lagi ya, zona Goldilocks ini jarak yang pas dari matahari atau bintangnya. Nggak terlalu dekat, nggak terlalu jauh, sehingga bisa menopang kehidupan. Ada 2 sistem tata surya nih yang menarik berdasarkan karakternya di ruang angkasa. Yang pertama adalah TRAPPIST-1. Sistem tata surya ini mirip sama sistem tata surya kita, dengan 7 planet yang berevolusi mengelilingi bintangnya. Tipe bintang dari TRAPPIST-1 ini adalah Red Dwarf. Apa itu Red Dwarf? Jadi, matahari atau bintang itu terbagi dalam banyak tipe berdasarkan temperatur yang dimilikinya. Misalnya tipe B, punya temperatur di atas 30.000 Kelvin. Warna bintangnya putih kebiru-biruan. Semakin menurun temperaturnya, warna matahari bakal menguning dan menuju jingga dan juga merah. Matahari kita bintang tipe G dengan temperatur 5.700 Kelvin. Nah, Red Dwarf ini adalah tipe M yang paling dingin dengan rentang temperatur 2.400 sampai 3.700 Kelvin. Tipe Red Dwarf ini adalah yang paling umum ditemuin di galaksi Bima Sakti. Dan selain itu, Red Dwarf itu berukuran kecil dan bermassa rendah. Makanya dinamain Red Dwarf ya. Balik lagi ke bintang TRAPPIST-1. Red Dwarf ini punya temperatur 2500 Kelvin. Maka energi yang dihasilin sama bintang ini tuh lebih sedikit dan jarak bintang dan antar planet tuh jadi lebih padat. Fun fact, jarak antara bintang TRAPPIST dengan semua planetnya tuh bisa masuk di antara jarak matahari dengan Merkurius, yaitu sekitar 69,7 juta kilometer. Berarti kecil juga ya skala TRAPPIST ini. Ada 7 planet di sini, dinamai dengan abjad. B, C, D, E, F, G, H. Dari ke-7 planet ini, planet E, F, G itu berada di Goldilocks Zone, layak untuk dipertimbangkan buat nemuin kehidupan. Planet-planet ini adalah planet padat dan menurut penelitian mereka memiliki kandungan air di atmosfernya. Jadi kurang lebih mirip sama bumi lah. Problemnya adalah ke-7 planet ini tuh karena jaraknya dekat sama bintangnya, permukaan mereka tuh tidally locked terhadap bintangnya. Artinya permukaan planet tuh selalu mengarah ke arah yang sama terhadap sang bintang. Contoh di tata surya kita ada bulan yang selalu tidally locked terhadap bumi. Nah, ini bikin kesempatan adanya kehidupan tuh mengecil karena tentu aja nggak ada rotasi sendiri dari planetnya. Ya, dengan kata lain rotasi adalah revolusinya gitu. Dan dengan melihat contoh di sistem tata surya kita, planet tanpa rotasi tuh sulit buat nopang kehidupan. Bayangin aja nggak ada siang dan malam, gimana tidurnya? Tapi kita belum boleh judging sih, siapa tahu alien nggak butuh tidur. Siapa tahu kan? Kita lanjut ke sistem tata surya berikutnya yang ada di konstelasi Cygnus, yaitu Kepler. Ada 4 sistem tata surya yang bisa disebut, yaitu Kepler 22, Kepler 452, Kepler 51, dan Kepler 186. Kepler 22 punya 1 planet, begitu juga dengan Kepler 452.
Kepler-51 punya 3 planet dan Kepler-186 punya 5 planet. Keempat tata surya ini punya minimal 1 planet yang layak huni sesuai dengan posisinya yang berada di Goldilocks zone. Semuanya berstruktur padat dan disinyalir punya air di atmosfernya. Tapi sayangnya semua tata surya itu tuh jauh banget dari bumi, sekitar 500-600 tahun cahaya. Sangat sulit buat mencapai posisi tata surya ini dalam rentang waktu hidup manusia. Sistem tata surya sebelumnya, TRAPPIST-1, cuma berjarak 40 tahun cahaya. Tapi itu pun dengan pesawat luar angkasa kita yang tercepat sekarang ini, New Horizons, butuh waktu sekitar 890.000 tahun buat tiba ke sistem TRAPPIST. Seperti kita memang nggak ditakdirkan buat melihat kehidupan di planet lain ya, Geeks. Seenggaknya tidak dalam durasi hidup kita sekarang. James Webb Telescope sudah mengudara 25 Desember 2021 dan keberadaannya di ruang angkasa tuh sangat merevolusi dunia ilmu pengetahuan. JWST juga sangat berguna dalam meneliti dan menemukan tempat-tempat baru bagi manusia. Tapi tetap aja ada barrier atau batasan yang nggak bisa ditembus nih sama manusia. Salah satunya adalah kecepatan cahaya. Sampai sekarang belum ada cara buat memudahkan manusia menembus ruang dan waktu. Ya, nggak bisa kayak film-film Star Wars gitu yang langsung loncat gitu kapalnya. Kapal, roketnya. Oleh karena itu kita sampai sekarang masih terbatas di bumi-bumi aja. Neil deGrasse Tyson, seorang astrofisikawan asal Amerika, pernah berkata, kalau kita punya kecanggihan buat ngubah Mars jadi bumi, maka kita seharusnya punya kecanggihan buat ngubah bumi jadi bumi kembali. Artinya kita harus menjaga bumi sebaik-baiknya dan tidak melakukan perusakan. Karena mungkin aja di seluruh tempat di universe ini, gak ada kehidupan selain di bumi. Sekali lagi, who knows? Siapa yang tahu? Dan sayangnya ketika kita udah tahu, generasi kita udah nggak lagi berada di tempat ini. Kita udah gone. Kita emang kurang beruntung lah, lahir ketika bumi udah dijelajahi, tapi masih dalam tahap awal penjelajahan luar angkasa. Sayang sekali ya. Alright Geeks, sekian dulu tema luar angkasa kali ini. Sesekali kita bahas tentang luar angkasa. Kalau misalnya ada yang mau di-request tentang luar angkasa, komen di bawah ya, karena tema luar angkasa masih banyak dan luas banget. So guys, kalau ada yang mau dikoreksi, ada yang mau ditambahin, ada yang mau didiskusikan, ada yang mau di-request, komen aja di kolom komentar. Thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye! Tanggal 15 Februari 2013, sebuah meteor menabrak Chelyabinsk. Jadi bisa didapat di sebel. Bill NY. Bacanya apa ya? Tapi itu pun dengan pesawat luar angkasa kita yang tercepat sekarang ini, New Horizons.